Om Swastiastu, saya Made Bayu Diatmaja, NPM 1932121428 ingin bertanya kepada kelompok 3, apa manfaat analisis jabatan bagi pemula? Terima kasih. Saya Nikita Ciwidiantari, NPM 19321211359. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bayu Adi Atmaja. Pertanyaannya, apakah manfaat dari analisis jabatan untuk pemula? Analisis jabatan memiliki banyak manfaat bagi para pemula. Seperti halnya yang pertama, sebagai dasar untuk mengetahui upah dan gaji yang akan didapatkan. Yang kedua, mengetahui gambaran mengenai kebutuhan SDM di kemudian hari. Yang ketiga, sebagai dasar untuk menetapkan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan bagi si pemula. Dan yang keempat, mengetahui jenjang karir dalam perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu mengetahui job desk di setiap posisi. Sekian dan terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Arya Wijayana Dharma, NPM 594 dari kelompok 6. Di sini saya akan bertanya untuk kelompok 3. Pertanyaannya, menurut kelompok Anda, bagaimana cara suatu perusahaan memelihara lingkungan kerja yang harmonis? Sekian dari saya, terima kasih. Saya Nikita Ciwidiantari, NPM 19321211359. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Arya Wijayana Dharma. Pertanyaannya, bagaimana cara suatu perusahaan memelihara lingkungan kerja yang harmonis? Yaitu dengan cara yang pertama, meningkatkan kerukunan dan persatuan. Semua anggota harus saling menghormati satu sama lain agar terciptanya kerukunan sepanjang waktu. Yang kedua, yaitu hindari sikap menyalahkan orang lain. Banyak karyawan yang saling menyalahkan jika terjadi suatu masalah. Hal ini harus dihindari untuk tetap menjalin hubungan baik dengan rekan kerja lainnya. Yang ketiga, yaitu menghargai sekecil apapun bentuk pertolongan dari rekan kerja Anda. Yaitu jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Hal ini dapat memperkuat dan mempererat hubungan baik dengan rekan kerja. Dan yang terakhir, yaitu bersikap profesional. Seperti halnya kita harus mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi. Maka hal ini dapat tetap menjaga hubungan baik dengan rekan kerja lainnya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Romi Chandra Aditya, NPM 286 dari kelompok 6. Saya ingin bertanya, dari sekian banyak alasan keuntungan perencanaan SDM dalam perusahaan, mana yang paling penting menurut kelompok Anda, dan coba jelaskan dan berikan contohnya. Baik, sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Romi, NPM 286. Menurut saya, dari alasan penting perencanaan SDM bagi perusahaan itu memiliki kepentingannya masing-masing. Jadi tidak bisa memilih mana yang lebih penting. Contoh, melakukan pelatihan seperti manajemen perusahaan itu salah satu yang penting untuk mendapatkan SDM yang bagus. Dan pastinya mampu menghemat biaya dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan. Sekian dari jawaban saya. Terima kasih. Nama saya Trias Purnama, NPM 294. Di sini saya akan bertanya tentang hal apa saja yang sangat penting dalam memutuskan membuat uraian jabatan. Sekian, terima kasih. Saya Niputu Rahma Pratiwi, NPM 318 akan menjawab pertanyaan dari Trias, NPM 294. Dengan pertanyaan, hal apa saja yang sangat penting dalam memutuskan membuat uraian jabatan? Hal yang penting dalam uraian jabatan yaitu ada 5 elemen. Yang pertama, identifikasi pekerjaan. Yang perlu dipertimbangkan antara lain adalah jabatan, kode pekerjaan, institusi atau departemen, divisi, serta supervisor langsung. Yang kedua, ringkasan pekerjaan, yaitu menyoroti karakteristik umum dari suatu jabatan tertentu. Yang ketiga, kewajiban pekerjaan, tentang segala hal yang merupakan kewajiban bagi suatu jabatan tertentu. Yang kelima, tanggung jawab pekerjaan, menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai lewat kewajiban serta menetapkan standar khusus dalam pengukuran kinerja.
Yang kelima, spesifikasi pekerjaan, menggambarkan persyaratan khusus dalam aspek compensable factor. Spesifikasi pekerjaan biasanya mencakup 4 aspek, yaitu tanggung jawab, usaha, keterampilan, serta kondisi pekerjaan. Perkenalkan, nama saya Iputu Deni Masindra, NPM 1932 12 14 23. Saya dari kelompok 6. Saya ingin bertanya ke kelompok 3. Mengapa perusahaan perlu membuat analisis jabatan? Perkenalkan, nama saya Imadi Dianaviko Pipalda, NPM 19321213668. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Deni Masindra. Pertanyaannya di sini, mengapa perusahaan perlu melakukan analisis jabatan? Dan jawabannya, analisis jabatan membantu manajemen perusahaan menetapkan tujuan, target, atau hasil yang harus dicapai dalam setiap pekerjaan. Analisis jabatan juga memudahkan HRD dalam menentukan standar kerja dan kriteria evaluasi yang terukur berdasarkan daftar tugas dan sasaran setiap jabatan. Adapun manfaat analisis jabatan di sini, yang pertama mencegah konflik di dalam perusahaan, dan yang kedua memudahkan penilaian kerja, yang ketiga mendukung kebijakan kompensasi yang adil, dan berikutnya memperoleh kandidat yang tepat. Om Swastiastu, saya Anak Agung Mandasura Utama dari kelompok 5, NPM 193212139. Saya akan bertanya kepada kelompok 3. Apa keuntungan adanya perencanaan SDM dari perusahaan besar? Sekian dari saya. Terima kasih. Om Santi. Berikutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Anak Agung Made Surya Adi Utama. Pertanyaannya di sini, apa keuntungan adanya perencanaan SDM bagi perusahaan besar? Jawabannya di sini, dalam sebuah perusahaan, perencanaan SDM merupakan hal yang paling penting yang harus dilakukan semaksimal mungkin. Tanpa melakukan hal tersebut dengan benar, tentu perusahaan akan lebih sulit untuk mengembangkan perusahaannya serta bersaing dengan kompetitor. Tentu saja sudah bukan rahasia umum lagi jika suatu perusahaan yang baik, maka terdapat sistem perencanaan dan tata sumber daya manusia yang baik pula. Sehingga untuk memaksimalkan visi dan misi perusahaan sepenuhnya, maka perencanaan ini harus dibuat dengan sebaik mungkin dan teliti, bahkan sebisa mungkin dilakukan secara maksimal. Adapun manfaat dari perencanaan SDM ini, yang pertama, meraih visi dan misi perusahaan secara lebih optimal. Melalui perencanaan SDM yang berkualitas, maka akan lebih mudah bagi perusahaan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditentukan. Yang nomor 2, mengembangkan pendapat. Tentu saja sumber daya manusia yang berkualitas mampu memberikan hasil yang optimal bagi perusahaan. Yang ketiga, mengalokasikan sumber daya sesuai kebutuhan dan kemampuan. Tiap sumber daya tentu berbeda-beda kemampuan dan keahliannya. Dengan melakukan perencanaan yang baik, otomatis porsi yang dibutuhkan oleh perusahaan dapat terisi sepenuhnya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadi Marto, MPM 327. Saya akan bertanya, apa dampak negatif terkait kelengkapan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Made Monika Priandewi, NPM 19321211587. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dharma Arta, kelompok 5 dengan NPM 327. Pertanyaannya, apa saja dampak negatif terkait kelangkaan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi? Yang pertama yaitu terhambatnya pertumbuhan ekonomi dikarenakan usaha yang ada terhambat ketersediaan sumber daya manusia. Yang kedua, banyaknya pengangguran. Sebab pekerja berkualitas rendah kesulitan mendapat pekerjaan sehingga menyebabkan banyaknya pengangguran. Yang ketiga, meningkatnya kemiskinan. Karena banyaknya pengangguran dan gaji yang didapat pekerja berkualitas rendah juga kecil sehingga menyebabkan meningkatnya kemiskinan. Sekian dan terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ketut Dinsukurarta, NPM 5. Di sini saya ingin bertanya, mengapa analisa jabatan sangat diperlukan oleh manajemen SDM? Sekian dan terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Made Monica Priandewi, NPM 1932121587. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ketut Janu, NPM 685 dari kelompok 5. Pertanyaannya, mengapa analis jabatan sangat diperlukan dalam SDM? Analis jabatan berkontribusi efektif untuk menilai kebutuhan, pelatihan, dan kinerja dari karyawan yang sekarang sedang menjabat. Proses analis jabatan menjadi dasar untuk mendesain dan mengembangkan kebijakan dan strategi untuk memenuhi kesetaraan dan tujuan organisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andika Dukrisna, NPM 324. Di sini saya akan bertanya, bagaimana pendekatan sumber daya manusia mempengaruhi pemikiran manajemen? Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Intan Oktaviani, NPM 1932121575. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Handika Dwi Krisna, NPM 1932121324. Pertanyaannya, bagaimana pendekatan sumber daya manusia mempengaruhi pemikiran manajemen? Yaitu, sekarang ini sumber daya manusia memegang peranan penting di perusahaan. Saat ini namanya lebih sering dikenal dengan HCM atau Human Capital Management, dan posisinya langsung di bawah direktur utama. Sumber daya manusia dalam perusahaan menjadi keunggulan kompetitif tersendiri agar dapat bersaing dengan kompetitor. Manusia merupakan faktor input dan proses dalam siklus produksi perusahaan. Oleh karena itu, perencanaan SDM sangat strategis. Jumlah orang yang akan dipekerjakan, cara rekrutmen, jenis training and development sangat perlu diperhatikan untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Tentu saja hal ini akan mempengaruhi pemikiran manajemen untuk dapat berjalan efektif dan efisien serta menjadi keunggulan tersendiri. Sekian dari saya, Om Santi, Om. Om Swastiastu, saya Putu Darmawan, NPM 541 ingin bertanya kepada kelompok 3. Jelaskan perbedaan metode kuantitatif dan kualitatif dalam perencanaan SDM. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadintan Oktaviani, NPM 1932121575. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Putu Darmawan, NPM 1932121541. Pertanyaannya, jelaskan perbedaan metode kuantitatif dan kualitatif dalam perencanaan SDM. Yaitu, metode kuantitatif menggunakan angka, sedangkan metode kualitatif menggunakan metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Sekian dari saya, Om Santi, Om.